BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin. Termasuk dengan gas. Termasuk dengan aftur. Termasuk juga Ini cadangan aman nasional. Nah, cadangan kita itu kalau nggak salah cuma 20 hari. 20 hari. Karena kita nggak punya kilang penyimpanan. Ya, nah, ini kan masalah juga nih sebenarnya. Dalam 20 hari ke depan kan kita belum tahu nih kondisinya akan seperti Betul. Karena semakin tinggi minyak, harga minyak per barrel sekarang mungkin di atas 100 ya. 105. 105, sementara asumsi kita cuma 70 di APBN itu akan semakin berarti setiap $1 kenaikan itu kan menimbulkan dampak berapa triliun gitu kan. Ya. Nah, itu sekarang yang paling harus memahami adalah sampai sekuat mana kita APBN kita menanggung itu. Karena kemarin kan diputuskan kita tidak menaikkan harga BBM, terutama yang subsidi ya. Mungkin mengurangi BBM subsidi itu bolehlah konsumsi mengurangi BBM subsidi. Pertalite sama solar ya? Ya, ada aturannya yang kemarin disampaikan. Maksimal 50 liter. Maksimal 50 liter per hari. Per hari. Nah, tapi untuk yang angkutan umum yang jarak jauh itu tidak dibatasi. Oke. Nah, Karena ini juga bocoran juga ya apa bisa bocor juga di situ. Ini kalau angkutan jarak yang bisa membedakan jarak dekat sama jarak dalam jauhnya kota apa kan, gitu ya. Kawasan kan itu kan berarti. Betul, dari dulu ini problem yang lama. Kenapa subsidi kita yang sangat besar itu subsidi di BBM subsidi itu di subsidi barang itu memang kelemahannya begini. Kalau di subsidi barang itu kebocoran sering terjadi. Memang misalnya kalau kita mau ngisi Pertalite mobil pribadi itu kan harus ada nunjukin barcode ya. Ya. Nah, ternyata barcode itu bisa didapatkan di mana saja gitu. Misalnya. Jadi orang itu yang kemarin ada iklan di sosmed tuh. Jual barcode ya. Iya, itu kan harus ditertibin ya harusnya. Makanya ini kebocoran-kebocoran di lapangan ini menjadi penting. Justru kita menduga malah justru kebocoran itu kalau bisa ditutupi ya nggak usah 100% lah. Katakan kita realistis ditutupi 60-70%. Kemungkinan udah bisa penghematannya sangat oke gitu. Ya cuman ya itu kan ini penegakan hukum ya, penegakan hukum dan penanaman kedisiplinan publik ini menjadi sangat krusial karena ini mengkait sih menurut saya. Maksud saya begini, kalau kita disuruh taat aturan gitu ya, ini logika publiknya ya. Lah pemerintah aja begitu gitu kan ada suara lah aparat aja mungkin ada yang nemuin mobil ini ngisinya solar biasa ada mobil plat merah ngisinya Pertalite gitu-gitu ya itu kan masih ada terjadi masih ada. Nah itu orang jadi lah ngapain aku harus taat ketika mereka semaunya gitu. Jadi memang keteladanan itu penting, keteladanan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama, ayo ini problem kita bersama gitu. Kebersamaan. Jadi masyarakat itu harus dirangkul gitu. Harus dirangkul agar mereka juga bisa merasakan krisis ini ternyata gitu. Krisis ini ternyata. Jangan sampai justru malah contoh yang ketika orang disuruh WFA, kemudian ada iring-iringan mobil pejabat. Nah, itu banyak yang iringannya mobil itu banyak lebih dari 3 gitu. Untuk satu pejabat ya jangan lagi lah begitu gitu. Artinya kan ya kamu tidak konsisten berarti kan? Betul. Kan gitu kan. Itu yang membuat tingkat kepatuhan publik akan pengaruh gitu. Jadi tolong ini benar-benar keteladanan dalam posisi sekarang ini sangat penting. Jadi jangan sampai orang bicara tapi tindakannya tidak mencerminkan kebijakannya gitu. Nah itu yang harus segera itu Mas itu kayaknya masih banyak banget itu. Masih banyak. Dan menurut saya orang Indonesia itu ini kok orang yang bangsa Indonesia itu bangsa yang sabar, ya kan? Kuat menghadapi tantangan itu sudah sering lah. Dan tinggal bagaimana bisa pemerintah selaku pemegang otoritas itu bisa menyentuh hati masyarakat sehingga mereka bisa ikut bareng-bareng menangani kondisi ini. Nah, ini justru ketika waktu COVID kan juga
Ya. Dalam situasi Tapi begitu. kan ini situasinya berbeda nih. Ya, berbeda, betul. Masih ada, bukan masih aja, tapi memang ada banyak anggapan juga bahwa berita tentang krisis energi ini, Mas, ini sengaja di blow up, sengaja di blow up, memang sebenarnya dalam rangka untuk mencari mencari pembenaran atas nanti menaikkan harga BBM. Ya. Nah, itu Mas, banyak yang punya pemikiran ke arah ke sana malahan. Ya. Nah, ini gimana, Mas? Ya, Tanggapannya? ini memang dilema ya, pasti dilema. Karena sebenarnya kita itu sudah seharusnya mengurangi subsidi itu sejak lama. Tapi kan ini kan isu sensitif bagi biasanya kalau subsidi itu dikaitkan dengan popularitas pemerintahan. Pemerintahan, ya benar. Begitu menaikkan pertalite misalnya, itu dampaknya udah kemana-mana. Bahkan bisa jadi krisis politik, karena bisa jadi krisis sosial. Ini makanya orang, presiden atau siapapun yang berkuasa cenderung untuk menunda itu. Termasuk sekarang ini ya sebenarnya. Ya mungkin Posisi ini, sekarang kalau ini. menurut Mas Pong, ini hanya kan keputusannya semalam itu tidak jadi menaikkan Betul. BBM yang subsidi maupun yang non subsidi. Tapi memang semalam itu Pak Bahlil juga ngomong bahwa yang kenaikan non subsidi ini nanti akan kita bahas setelah pulang dari Korea dan Jepang ini. Ya. Nah, apakah nanti kedepannya akan dinaikkan juga atau seperti apa kalau menurut Mas Pong? Kalau non subsidi sih menurut saya dia memang ngikutin harga pasar ya, realistis ya. Oke. Orang akan kalau menurut perkembangan yang terjadi ketika harga minyak masih di atas 100, otomatis ya akan naik gitu. Harga BBM non subsidi. Dan itu mungkin lebih mudah diterima publik daripada Yang non subsidi. yang subsidi. Cuman ini masalahnya ada lagi nih. Apa? Kalau nanti Pertamax ke atas itu naiknya, gapnya jauh dengan harga subsidi, orang akan cenderung beralih ke situ. Ya. Nah, ini lagi yang akan menjadi masalah baru kalau tidak ada pengawasan. Itu yang terjadi. Karena apa? Waduh, sekarang misalnya katakan kemarin sempat muncul harga Pertamax kan sekitar 12.000. Yang kemarin ya sempat di 17 muncul ya? yang beredar meskipun itu dibantah dan itu memang tidak resmi ya, hoax gitu ya. 17.000 sekian kan sangat jauh gitu. Gapnya sangat jauh. Kalau ini sekarang ini gapnya hanya sekitar 2.000-an ya. Nah, itu masih oke. Nah, ini khawatirnya ketika keadaan ini kan ekonomi juga sedang kurang baik, orang tetap harus melakukan mobilitas ya. Mau tidak mau juga mereka akan berpindah ke harga yang paling murah gitu. Ya. Itu harga yang paling Karena murah. posisinya kan kalau gapnya jauh ya pasti orang akan berpikir ke sana dong. Nah, ini perlu PR besar, tim di lapangan untuk mengontrol itu, karena kita tahu psikologis dari mungkin di SPBU ya, kalau orang dilarang untuk mengisi BBM itu kan seperti apa itu perasaan ketika berhadapan dengan orang yang dalam situasi emergensi, kemudian mau ngisi bensin misalnya tidak boleh. Itu bisa jadi emosi gitu. Iya. Ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah ya dalam aparat-aparat negara untuk terus memantau perkembangan detik demi detik ya di perkembangan karena kalau kita lihat ya ini contoh tadi pagi itu saya ngelihat orang antri BBM itu masih tinggi. Karena ini tadi pagi. Tadi pagi. Jadi biasanya di dekat rumah itu ada SPBU asing. Kalau semalam memang sempat ada itu ya. Betul. Di beberapa tempat kan dulu ketika isu itu beredar kan ramai banget di Jember yang ada gambarnya. Antrian ya. Ya ini di SPBU yang yang non Pertamina pun juga antriannya panjang dan mereka tutup lebih awal gitu. Bahkan jam 8 pagi udah tutup karena udah kehabisan stok. Yang non Pertamina ini lebih tinggi jauh. Lebih tinggi harganya. Ya, lebih tinggi. Artinya orang masih khawatir gitu ya. Orang masih khawatir nanti orang yang punya kemampuan yang menengah ke atas lah ya, itu akan membeli berapapun kan nilainya. Cuman masalahnya kan nanti kalau ternyata barangnya nggak ada gitu. Sudah harganya dinaikin tapi barangnya nggak ada. Ini yang situasi yang memang harus benar-benar manajemen stok BBM ini menjadi sangat krusial gitu. Nah, ini
Kalau terlepas dari harga nih, terlepas dari masalah harga, mungkin harga bisa dikesampingkan dulu. Oke. Ini masalah stok barangnya nih, Mas. Iya. Masalah stok barangnya ini dalam posisi sekarang ini, yang masih dikabarkan 2 kapal tanker Pertamina masih tertahan di Teluk Persia, terus belum bisa melintas Hormuz. Terus dalam kondisi saat ini harga minyak dunia yang nyampe $105 per barel. Stok kita ini sebenarnya seperti apa? Kalau stok ya. Nah, ini belum ada omongan ini sebenarnya stok kita ini sebenarnya yang ditahui publik aman kan 20 hari. 20 hari. Setelah 20 hari seperti apa gitu. Gitu ya. Dan kemarin kan Menteri SDM juga meyakinkan bahwa mereka sedang mencari sumber lain dari Hormuz gitu. Di luar jalur yang sedang terjadi konflik. Iya. Dan faktanya memang tidak mudah mencari minyak sekarang. Karena beberapa negara justru mengamankan stok dalam negerinya sendiri dulu. Nah itu ini ya menarik juga nih. Iya, karena Rusia udah menyatakan tidak menjual minyak gitu ya. Oke. Rusia tidak menjual minyak, kemudian kalau Timur Tengah malah sudah susah diharapkan kan, karena situasinya juga padahal di situ 20% jalur minyak dari situ kan. 20% itu gede banget loh. Iya, Gede banget. Dari total 20%. 100 juta barel per hari pergerakan produksi minyak dunia ya. Nah, makanya kedekatan dengan negara-negara lain itu menjadi penting. Lobby-lobby lobby langsung dari kepala negara untuk saling mungkin macam-macam lah, bisa barter dengan CPO atau bisa barter dengan nikel, yang lain-lain itu perlu gitu. Saya perlu minyakmu deh karena kamu lebih, tapi nih tak kasih ini. Memang faktanya begitu kan? Ini perdagangan kan? Iya. Barter barang ya. Iya, barter barang. Saya lihat nih, kemarin menarik juga pernyataannya Pak Mentan itu. Kalau barter sawit. Jadi gini, kalau Iran bisa mengancam dunia dengan mengendalikan Hormuz, mencekik Selat Hormuz, kita bisa tuh misalnya kita menghentikan ekspor CPO ke dunia. Nah, itu menarik juga gitu. Perlu dicoba nggak sih? Perlu dicoba. Ini perlu nyali sih. Iya. Ya, ini perlu dicoba. Apakah betul kayak gitu? Jadi konsumsi CPO itu kan kita terbanyak di India, di Cina, di Eropa itu. Eropa kan banyak juga. CPO itu kan juga penting, bahan penting gitu, bahan untuk pangan dan obat-obatan kan. Nah, itu penting. Sekarang juga untuk BBM juga ya? Nah, sebagian untuk campuran BBM. Iya, campuran. Nah, sementara kita yang ingin, beberapa analis yang muncul itu kenapa kondisi kita itu berbeda dengan krisis di Filipina dan Thailand gitu kan. Itu karena kita masih punya produksi minyak yang 600 ribu barel per hari, kemudian kita juga bisa konversi dari CPO ke biosolar itu kan. Iya. Yang B50, B40, B50 disampaikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah bagi Indonesia untuk lebih siap menghadapi gejolak geopolitik global yang sampai hari ini belum selesai. Gitu. Jadi berpegang di itu, kita punya keunggulan apa, kita punya kelemahan apa. Yang penting itu kan, yang penting itu kita ngerti. Sementara pergerakan orang nggak mungkin dibatasi dalam waktu lama kan. Ya. Ini nanti kan evaluasinya 2 bulan ya. Ya, 2 bulan. Evaluasi WFH ini. Ya. Nah, untuk yang swasta sendiri gimana Mas? Singkat aja untuk yang swasta. Untuk WFH swasta. Ini perlu BUMN. mungkin masing-masing memiliki kemampuan untuk memanage sendiri-sendiri ya. Seperti apa industrinya masing-masing, tentu beda-beda perlakuannya masing-masing industri dengan kekhasan masing-masing ya. Yang jelas pasti swasta juga tidak mau berhenti seperti saat COVID dulu, sehingga ekonomi menjadi turun, produksi turun, konsumsi juga turun, jangan sampai itu terjadi. Jadi ya akan banyak pertimbangan lah swasta untuk mengikuti itu, karena itu kan surat edaran ya. Surat edaran dari Menko. Ya. Kalau saran Mas Pung sendiri untuk masyarakat, lebih baiknya gimana? Masyarakat. Ini kan tadi ada banyak opsi ya, kita WFH, apakah tetap mobile, tetap melakukan mobilitas tapi dengan transportasi umum, nah itu kayaknya pilihan paling menarik ya. Ya, itu satu, transportasi umum digalakkan lagi.
tidak hanya ASN tapi juga Ya. seluruh masyarakat terutama di kota-kota besar yang konsumen energinya sangat tinggi seperti Jakarta, Ya. Surabaya, Medan, Makassar. Nah, kita memang harus membiasakan. Nah, ini yang selalu kita sampaikan juga di Interkomen. Situasi darurat itu harus selalu kita himbaukan lah ya kepada masyarakat. Jadi kita itu menghadapi situasi yang tidak menentu. Itu penting ya, tidak menentu di tahun-tahun ini, mungkin tahun-tahun ke depan. Ya. Karena kita nggak tahu loh kondisi geopolitik ini akan berhenti di titik mana, kita belum tahu. Nah, itu mulai salah satunya adalah berhemat, ya kan? Berhemat energi. Jadi kita misalnya mengurangi perjalanan yang tidak perlu. Kalau Ya. bisa melalui telepon. Kalau melalui Zoom ya Zoom. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Terus kemudian penggunaan pasti kendaraan pribadi itu mungkin lebih dicurangi bijak lah lagi, ya, lebih lebih bijak bijak lagi. penggunaannya. Ya, itu sih yang Oke. kita, dan yang jelas dalam membiasakan diri, wah kita ini dalam kondisi yang tidak biasa gitu. Ya. Itu memang harus disampaikan terus-menerus. Ya. Oke Mas Bung, mungkin Sobat Sindo punya pendapat sendiri bagaimana menyikapi WFH ini. Nanti kan akan dilaksanakan juga baik ASN, baik masyarakat umum, pekerja swasta juga akan kena WFH. Apakah oke, senang, atau harus gimana? Mungkin punya pendapat penghematannya bagusnya kayak gini. Nah, silakan komentar. Kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.